Halo, selamat pagi, selamat malam, dan selamat siang, teman-teman logis semua. Kembali lagi di Into Podcast. Nah, ini kembali lagi, Ngotot aja kembali podcast lagi, sih ngotot aja. kembali lagi. Ya, kita, Jadi ngobrol podcast sih piye iki? lah, Turu sik, Cuk. terus podcast ta. Nah, teman-teman kita hari ini kan, Maniak ini. Maniak podcast ini hari memang. ini di Into Podcast, ini mendadak ya, impromptu kita tuh mengadakan podcast tuh selalu impromptu. Kenapa? Karena malam-malam sebelum kita tidur tuh biasanya ada aja pikiran itu. Jadi hari ini kita bakal ngebahas apa ya? Bojo kon sing mulai yo aku sing mikir. Skrip. Skrip krono skripe yo. Ya, ya. Hari ini kita bakal ngebahas intusionisme. Mungkin dari apa namanya? Dari Bu Ahnaf sendiri eh juga mengajukan kita ya, lebih tepatnya mengajukan nama Intuitionistic ID ini sebagai nama dari platform kita. Nah, sebenarnya intuitionisme ini apa sih sebenarnya? Mungkin bisa Bung Anaf jelaskan singkat aja dan untuk sebagai pemantik gitu. Ya gampangnya kan tentang lebih ke penolakan terhadap excluded middle kan. Maksudnya excluded middle itu kan A atau bukan A. Kalau kita di logika klasik kan selalu A atau negasi A itu kan selalu benar atau tautologis. Nah, intuitionistik itu atau intuitionisme itu secara pada umumnya dipahaminya adalah penolakan terhadap itu. Nah, konsekuensinya juga nanti penolakan terhadap negasi ganda. Dari double negasi ke ngilangin double negasi itu juga ditolak. Intinya cuma itu aja sih. Oke. Itu kan sebenarnya kalau kita lihat sebagai logika intuitionistik ya sebenarnya. Hmm. Nah, tapi aku nih baca-baca dikit gitu mengenai intuitionisme yang cukup awal-awal. Dalam arti ketika ya dicetuskan oleh Brouwer ya, tahun berapa ya lupa di disertasinya gitu. Sebenarnya intuitionisme ini nganggap logika nih sebenarnya sebagai apa ya? Konstruksi pikiran. Bukan, bahkan dia nganggap logika itu sendiri bukanlah dasar dari matematika gitu loh. Jadi ibarat kalau kita ingat dari logisisme gitu, proyek-proyeknya Russell sama Frege itu kan mereka menganggap bahwa landasan dari matematika atau dasar dari matematika itu adalah logika gitu. Sehingga matematika itu bisa direduksi ke logika. Nah, Frege Russell ya. ya dari siapa namanya dari Brouwer dia tuh menolak bahwa matematika ini didasarkan oleh apa namanya bentuk-bentuk formal atau inferensi formal gitu, simbol-simbol formal yang mana itu ya dalam hal itu ada logika gitu, dan logika dalam hal ini sebenarnya adalah bukan bukan dari bukan menjadi dasar tapi menjadi subnya matematika gitu. Ya. Dia berada di bawahnya matematika gitu. Bukan Oh, ini yang berarti intuitionisme filsafat matematika berarti. ya kita ngebahas ya dalam arti kita nggak bisa ahistoris kan, karena udah pernah Guys, dikritik itu say no tuh. History of philosophy, bro. Say no. ya. Do it, mampus kok. Ketemu Gilbert Ryle. Aduh. Ya, lanjut. Ya masalahnya historis nih, kalau kita historis nih nanti kadang kita ngomongin Ya. relasi kuasa jadi pedo gitu kita. Aduh. Tapi ya gak apa-apa lah. Selama relevan kan ya gak masalah. Ya memang awalnya dari situ memang. Awalnya dari perlawanan, bukan perlawanan ya. Bisa dibilang kayak yang awalnya dari logisisme itu menganggap bahwa matematika bisa direduksi ke logika. Nah, intuitionisme itu berpandangan sebaliknya, konversinya. Jadi justru malah logika yang bisa direduksi ke matematika. Jadi subnya matematika gitu. Oke. Tapi memang Brouwer berpandangan itu kayak enggak deh. Aku baca-baca di Stanford sih seperti itu. Jadi dia ngomong, aku sempat nyatet ya, nih ya, nyatet mengenai Brouwer karena mungkin kemungkinan skripsi saya bahas soal ini. Ya Bismillah lah ya. Um, Cukup buat saya sih. Aduh, tolong ngomong amin aja bisa nggak? Anjir. Ya Allah. Ya Kan Allah. syarat cukup loh. Ya Syarat Allah. cukup loh untuk skripsian. Nggak cukup kan yo nggak bisa.
Ah, logika dalam pandangan Brouwer tidaklah dianggap sebagai fondasi dari matematika. Sebaliknya ia adalah subordinat dari matematika gitu. Itu di kalau nggak salah Van Atten juga yang apa namanya? Dia kan Vanatan. ya Van Atten itu kan sebenarnya kayak dia penerjemahnya Brouwer kan. Dalam arti dia juga menulis soal Brouwer dan soal apa namanya? Ya biografinya secara cukup mendetil lah. Nah, eh, jadi juga intuitionisme Brouwer ini sebenarnya katanya ya juga nggak terlepas dari pemikiran apa mistisismenya gitu. Cuma aku nggak belum baca soal mistisismenya gitu. Cuma kalau kita lihat Tapi kan dari matematikawan emang kalau zaman dulu kebanyakan mistis sih. hmm, Awalnya dari Pitagoras itu oh iya misal. bener juga ya dari Pitagoras ya. Ya kalau misalkan Pitagoras. pemikiran yang rasional bla 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 harus memakai pendekatan matematis dan mistis. Justru malah awalnya mistos, Bro. Awalnya dari mitos, Oh Bro. berarti ini apa namanya Mandilok yang menyerang. Oh, oh, eh, semuanya berawal dari cara kita berpikir. Oh itu pandangan dari siapa itu ya? Kurang tahu ya? Itu pandangan kata pengantar siapa itu ya? Kurang tahu ya? Aduh, aduh Hegel juga berpikir Oke, masalahnya. Masa oke. terus dia ngomongnya stem, aduh. Yaitu Iku sing halu deh itu, Twitter bedone itu. Nyambung-nyambung coy iki engko pendengar iki bingung. mohon maaf teman-teman mendengar, kita lanjut lagi soal mistisisme yang Brouwer. Aku belum baca, cuma Brouwer nih mempostulatkan sesuatu dalam pikiran kita gitu sebenarnya menjadi basis konstruksi matematika. Ah, konstruktif Ya, ya. namanya tuh Tweety. Jadi Tweety ini nanti adalah kayak sesuatu yang ada dalam pikiran kita gitu, yang mana dia somehow eh punya kapabilitas pikiran kita itu punya kapabilitas untuk memisahkan atau menyatukan sesuatu gitu dalam arti misal kita melihat dua kotak satu kotak ya kita bisa langsung apa namanya mengelompokkannya atau menyimpulkan ada dua kotak gitu dan Set teoritis gak sih? Kayak basically set teoritik gak sih? hmm, kalau dibilang set teoritis dia nggak berangkat dari ngomong bahwa itu set teoritis gitu Oh, cuma ya dia menganggap bahwa ini modelnya matematika kayak orang ngomong kapitalisme akan hancur tapi gak nyita Mark no. Modelnya kayak gitu tuh. Berarti kemana ya. hanya karena dia nggak menyita Mark no, apakah berarti dia tidak menggunakan Marxisme? Tapi ya dia ngomong bahwa matematika itu sebenarnya aktivitas keseharian gitu ya. Not a Tapi science. iya aku ingat kalau jadinya sebuah aktivitas sih, sebuah act. Hmm. Jadi bahasa itu sebenarnya matematika ini sendiri secara murni tuh ya terlepas dari bahasa. Bahasa tuh untuk menerjemahkan matematika itu sendiri Iya benar, simbiolan itu gitu. means of communicating kan. Ah, Jadi setauku juga intuitionisme kan juga menganggap shared, intuisinya juga shared kan, bukan ya. bukan solipsis kan. Makanya Hmm. jadi matematika kenapa mungkin tuh karena ada shared of tuition itu Ya. antara dua orang atau lebih. Dan ini makanya cukup harus dipisahkan juga menurutku. Dimana kita mungkin ada teman-teman yang menganggap bahwa eh, intuisionisme matematika ini berlandaskan logika intuisionistik gitu. Nah, masalahnya kita nanti akan bahas Beda-beda. bisa dibilang berbeda dari motivasi filosofisnya ya. Karena motivasi filosofisnya Brouwer ya bisa dibilang intuisionis gitu. Dalam arti intuisi kita atau pikiran kita berlaku secara matematis itu seperti apa. Sedangkan nanti dalam logika intuisionistik itu nanti akan ditekankan ke permasalahan proof. Kan Yang kan gampangnya adalah kalau kita ngomongin sistem, kita ngomongin intuitionistic logic, itu kan dia udah sistem yang terkristalisasi toh. Sementara kalau misalkan kita ngomongin Brouwer itu kan interpretasinya, dalam arti dia filsafatnya yang membangunnya gitu loh. Iya, iya, Jadi iya. ya logika intuitionistik ya bisa diterjemahin lewat apapun sebenarnya kan. Bisa lewat Heitingian, bisa lewat Brouwer, mungkin bisa lewat Gödel yang apa dialektik semantiknya dia. Ya, makanya itu dari Hating ya sebenarnya. Bahkan sebenarnya Brouwer pun cukup menyinggung setauku. Itu Kolmogorov. Itu orang di mana-mana, Pak. itu orang di mana-mana, Itu Pak. GG bro. Itu orang di mana, Pak. Mau di sini tuh. Itu kalau
saya ibaratkan barang nih ya, kayak beras, Pak. Di mana-mana aja ada aja gitu, kayak beras untuk orang miskin, beras raskin gitu. Beras enak, beras Raja Lele. Di mana-mana tuh. Kalau mau gorof nih di semua perbahasan matematika ini ada anjir. Probabilitas Hei. ada, logika ada. Nah, mungkin dari apa namanya? Logika intuisionistik sendiri ini kan sebenarnya yang membangun secara memformalkan kan, mencoba memformalkan kan muridnya Brouwer sendiri ya si Hating ya. Ya walaupun sebelum Hating juga udah ada orang-orang yang mencoba memformalkan. Setauku yang cukup prominent atau menonjol tuh kayak Kolmogorov itu sendiri ya tadi ya. Hmm. Ada Glivenko. Hmm. Setauku ada lagi 2 orang yang menganggap bahwa intuisionisme ini eh, bernilai mempunyai 3 nilai. Hmm. Tapi nantinya dibantah sama Glivenko dan Godel kalau nggak salah itu. Iya, Di iya, proof di gitu. proof. Nah, mungkin sebelum kita beranjak ke logika intuisionistik abis ini ya, kita coba untuk merefleksikan matematika dalam sudut pandang intuisionisme gitu. Yang kita coba untuk apa namanya, coba benturkan bentar ya dengan matematika dalam sudut pandang Logisisme, logisisme dan mungkin formalisme ya, formalisme, yang Hilbert. menjadi apa namanya eh, lawan gitu, lawan. Nah, cuk gawe skripsi ya dhewe iki, gak podcast iki ceritane. Loh, podcast kita beneran di Bikin skripsi iki ceritanya nih, Bre. podcast kita udah. Nempukin satu-satu. Tapi benar, jadi sebenarnya setauku juga ini aku baca di Stanford kalau ternyata tuh ada terputusnya komunikasi antara si siapa namanya Hilbert dengan si Brouwer. Oh, gak ngobrol. Iya, nggak punya ngobrolan yang intens gitu. Dan Oh. apa namanya? eh aku tuh kurang tahu, kurang kurang cukup membaca lah kapan intuisionisme ini bakal menyebar di diskursus matematika secara keseluruhan itu kapan. Cuma juga selain itu apa namanya? Aku nggak tahu ya tanggapannya Brouwer sama Godel tuh kayak gimana. Tapi fun fact teman-teman, jadi eh, sebelumnya tuh Brouwer tuh nggak menolak apa namanya prinsip lem. Awalnya. Awalnya nggak menolak. Di disertasinya setahu aku belum menolak sebelum 1925 gitu. Yang mana dia menganggap bahwa oh ternyata excluded middle ini nggak masuk akal. Dan selanjutnya beliau membuat kuliah umum juga nanti dia apa namanya menjelaskan bar theorem. Kalau bar theorem tuh sebenarnya nanti jadi awal mula hereditary di logika intuisionistik itu. Jadi ketika proof terhadap A itu benar dan misal A ini menjadi apa namanya antecedent atau penyebab kebenaran dari B gitu kan, ya B otomatis terproof. Maka bisa digunakan di proof lain itu kan. Ya, seperti itu. Nah, mungkin langsung aja lanjut ke logika intuisionistik ya, karena intuisionisme matematika ini cukup apa ya pembahasannya akan cukup panjang. Nanti mungkin jadi pembahasan yang lain. Kita bahas secara general dulu, yang mana intuisionistik ini yang di logika tuh pernah lah. Kita mungkin dari Bung Ahnaf sendiri mungkin apa ya? Logika intuisionistik ini menurut Bung Ahnaf nih apakah cukup powerful sekarang? Sebenarnya kalau kita bilang powerful itu di logika itu cukup apa ya? Cukup ambigu juga sih yang dikatakan strong atau powerful. Ya kan? Kalau misalkan kita ngomongin soal banyaknya proposisi yang bisa dibuktikan, logika klasik lebih powerful dong. Oh iya. Karena lebih banyak yang bisa dibuktikan di logika klasik. Benar. Karena jelas logika intuisionistik tidak mengakui minimali A atau negasi A itu nggak diakuin gitu kan. Berarti kan istilahnya himpunan proposisi yang bisa dibuktikan itu lebih sedikit gitu. Tapi kalau diomongin sebagai powerful dalam arti proses kita dalam membuktikan, aku juga bisa agree di situ juga. Dalam arti logika intuisionistik itu kayak semacam karena kita nggak boleh double negasi nih.
karena kita nggak boleh tiba-tiba langsung mengasumsikan A atau negasi A. Misalkan kayak, "Ahnaf makan nggak?" Oh, ya kan antara Ahnaf makan atau tidak makan. Tiba-tiba kayak gitu loh. Nggak tiba-tiba kayak gitu, jadi kita memang benar-benar harus membentuk suatu Hmm. pembuktian atau mencari sebuah pembuktian yang positif gitu terhadap misal anak makan gitu. Ini pakai contoh yang relate aja buat teman-teman gitu. Jadi nggak tiba-tiba kayak asumsikan anak nggak makan gitu. Tiba-tiba langsung kayak gitu. Oh Hmm. ternyata anak tidak makan itu kontradiktif sehingga anak pasti makan kan. Kayak Iya, kita malah iya, membuktikan iya, 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 negasinya gitu untuk membuktikan yang positif kan aneh gitu kan. Sebenarnya iya. powerfulnya di situ. Jadi kayak melatih pikiran untuk disiplin terhadap pembuktian gitu. Oke, oke. Menarik, 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 menarik. Nah, sebelumnya nih, aku lupa untuk kita membahas mungkin ya soal sejarah dari logika industrialistik sendiri itu menjadi cukup cukup formal tuh kapan gitu? Kalau menurut Bung Anaf, mungkin apakah pas Kolmogorov atau pas Hating gitu? Ya pas hating sih. Hmm. Setauku itu ketika hating dan dia juga ngeformalisasiin itunya kan apa semantiknya kan. Hmm. Yang aku sendiri sih kurang mendalamin ya. Yang aku pahamin ya yang gabungannya itu yang G G GHK GHK Godel Hating Kolmogorov PHK nggak sih? BHK ya Benny Brower Brower, ya Brower Brower. Hating Kolmogorov. Nah itu aku pahamnya yang udah situ sih saat saat udah penerjemahannya jadi sebuah proof. Jadi Oh ya, ketika ya, ya. ketika kita bilang A, berarti kita itu punya sebuah konstruksi atau sebuah pembuktian atau sebuah bukti untuk A. Hmm. Yang begitu juga kalau misalkan, nah, yang membedakan adalah ketika kita ngomongin negasi, nah itu kita juga punya bukti terhadap negasinya. Tapi maksud dari negasi adalah ketika A itu diasumsikan, maka A itu kontradiksi gitu. Dalam arti konsekuensi dari A itu kontradiksi. Nah, itu disebut negasi A. Nah, Hmm. penerjemahannya di situ. Untuk yang sejauh aku baca soal jurnalistik. Jadi ya istilahnya kalau misalkan kita mau ngebuktiin di logika jurnalistik ya cukup kompleks ya untuk ngebuktiin A atau negasi A itu valid atau enggak. Tapi kan gampangnya gini, misalkan kita punya bukti gitu, A atau negasi A, misalkan kita punya bukti A atau negasi A, berarti kan kita punya bukti A atau kita punya bukti negasi A kan. Hmm. Tapi kan pun kita misalkan punya bukti A dan kita punya bukti negasi A, itu belum apa nggak mau bayangkan bahwa A atau negasi A itu benar gitu. Dalam arti ada nilai yang ketiganya. Soalnya bukti antara kedua hal itu alternating antara dua hal itu belum tentu diiyakan oleh sebuah bukti yang valid gitu kan. Karena kan itu alternating antara A atau negasi A, gitu. Nggak ada nilai ketiga kan. Hmm. Mengasumsikan kita punya bukti itu kita malah butuh bukti yang lain gitu. Sehingga nggak akan pernah cukup untuk membuktikan bahwa kita tahu bahwa suatu hal itu A atau negasi A-nya. Sebenarnya kalau secara konseptualnya seperti itulah. Hmm. Oke, kita balik lagi ke BHK. Lebih keren juga BHK nih ya namanya ya. Tapi PHK nih disingkat dari Brouwer Hating Kolmogorov. Tadi aku cukup rangkum ya. Singkatnya tuh dia mencoba untuk memproyeksikan apa yang dikatakan oleh Hating itu dalam Brower. Brouwer dalam sebuah interpretasi proposisi gitu. Misal kalau kita ngomong A benar berarti kita punya proof terhadap A gitu ya. Hmm. Kalau kita ngomong A salah berarti proof terhadap A itu kontradiksi atau uh, Ya, kontradiksi. ketika punya A kita punya kontradiksi itu Ya, situ. kita punya kontradiksi kan. Dan ketika kita ngomongin A maka B berarti kita punya Punya proofnya A, dari proofnya A itu akhirnya kita bisa membuktikan proofnya B. oke. Okay. Kita membuktikan B. Dan ketika A dan B berarti kita punya proof A dan proof B. Ketika kita punya A atau B kita punya proof terhadap A atau proof terhadap B gitu ya. Jadi sebenarnya kenapa proof ya? Kenapa proof yang menjadi dasar atau menjadi anggapan sebagai oh ini intuitif? Apakah proof ini ada hal yang nggak bisa ditolak lagi gitu kan? Sehingga ya secara intuisi kita harus menerima proof itu gitu dan kita lanjut gitu kan di situ harus menerimanya gitu.
kan kalau kita ngomongin negasi A atau A gitu kan, atau absolute middle ini kan somehow ini nggak intuitif parah gitu loh. Kayak aku nggak pernah aku nggak pernah menganggap realitas sebiner itu, atau aku nggak pernah menganggap bahwa eh, pilihan udah ada di depan mata gitu, A atau bukan A gitu. Eh, tetapi ya kenapa proof itu? Kenapa proof itu menjadi dasar dari intuisi, atau kenapa hating menganggap, ya kenapa ininya lah, masuk akalnya kenapa intuisi ini proof gitu. Kalau aku sih yang aku tangkap ya dalam arti yang dimaksud proof di sini adalah kita kan memulai sesuatu dari building block sih. Jadi ngebayangin sesuatu itu kayak konstruksi, Hmm. beneran konstruksi. Jadi bukan 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 analog ya bisa dianalogikan sebagai misalkan rumah gitu. Semuanya kan mulai dari sebuah definisi tuh. Misalkan kita maksud apa yang kita maksud jika maka, apa yang kita maksud negasi, apa yang kita maksud proposisi dan seterusnya kan. Hmm. Nah, itu kan akhirnya kita nge-building blocks dari apa yang kita omongin gitu kan. Dari apa yang kita udah definisikan. Karena definisi kan pasti merujuk kepada sesuatu itu kan. Misalkan kayak tadi yang kamu omongin kayak negasi, definisi negasi itu adalah dari A, misalnya kita punya proofnya A, nah itu hasilnya adalah kontradiksi gitu. Nah, itu sebut akhirnya kita punya bukti untuk negasi A karena A-nya itu menghasilkan kontradiksi. Nah, dari building block itu gitu kan kita nyusun gitu. Ya, ya, Jadi ya, kita ya, ya. nggak intuitifnya adalah kita nggak mengasumsikan realitasnya seperti apa gitu. Kita nggak mengasumsikan sesuatu yang benar itu seperti apa. Tapi Hmm. mulai dari building blocks yang udah kita buat. Nah, itu makanya disebut punya proof gitu. Ya sama seperti bagaimana in a way, in such a way, matematika pada awalnya bekerja. Misalkan kita ngomong-ngomongin soal himpunan. Ya kita mulai dari nol itu apa? Oh, nol itu himpunan nol, ya kan? Satu itu apa? Berarti himpunan yang memiliki jumlah satu, ya kan? Hmm. Nah, kita ngebangun pelan-pelan. Jadi nggak tiba-tiba langsung, oh berarti antara angka itu genap atau ganjil, nggak langsung kayak gitu. Tapi kita mulai dari dari kosong dulu, kita definisiin dulu pelan-pelan. Makanya intuitifnya itu di situ. Jadi kita ngebangun Hmm. building block, semua intuisi kita itu dimulai dari fondasinya kita gitu loh. Hmm. Berarti sebenarnya bukti bahwa akar dua itu bilangan irasional yang pakai apa namanya, pembedaan genap ganjil gitu awal-awal berarti nggak diterima ya di Nggak, intuisionisme. nggak diterima gitu. Nggak bisa tiba-tiba kita memikirkan bahwa antara akar dua itu rasional atau irasional, nggak bisa. Kita harus nge-building block dulu gitu. Nge-building dulu. Akar itu apa gitu. Akar dua itu apa. Rasional Hmm. itu apa. Makanya seminimal mungkin biasanya disebut disebut konstruktif kalau di dalam matematik itu misal atau disebut intuitif dalam intuitionistik itu ya ketika at least kamu punya konstruksinya gitu. Jadi ketika kamu disebut oh akar dua ini nggak irasional gitu. Terus instansiasi dari akar duanya ini apa gitu. Gue harus punya. Dalam arti kita punya cara untuk mengkonstruksikan akar duanya gitu. Hmm. Yang merepresentasikan bahwa dia itu rasional atau nggak rasional. Jadi nggak tiba-tiba kita langsung asumsiin antara dia rasional atau nggak rasional gitu. Hmm. Ya, ya, ya. Sebenarnya orang-orang intuisionistik nih cukup orang-orang yang apa ya, dibilang tidak mengikuti jalan Rasulullah kayaknya. Karena mereka mencari jalan yang lebih sulit sebenarnya. Anu bahasanya Hilbert ya. Bahasanya Hilbert. Orang intuitionistik itu anu apa? Menyusahkan diri sendiri. Tapi emang Gilbert ngomong gitu. Saya ingatku ya. Kayak gitu. Jadi intuisionis itu menyusahkan diri sendiri. Hmm. Oke, oke. Ketika kita membayangkan intuisi ini sebagai apa yang namanya, proof. Kalau kita bilang teorem ya, atau kok teorem, apa sih namanya? Tapi aku lihatnya sih itu berangkat dari sesuatu yang nggak bisa ditolak terlebih dahulu gitu loh, menurutku. Apa yang kenapa proof nih berangkat dari aksioma terlebih dahulu mungkin ya, kayak mungkin kenapa Genzen itu efektif untuk melihat apa proof indusionistik itu, selain dia menangkap apa namanya, menangkap apa yang dimaksud oleh
intuitionis itu constructive proof dari gambarannya seperti apa, dia juga ngasih tahu bahwa di atasnya tuh ada something yang udah terproof dengan sendirinya sendiri, yaitu adalah skema A, atau dapat disebutkan A gitu. Hmm. Nah, mungkin teman-teman yang masih belum mengenal Langsung proof teori. langsung proof teori, kita loncat bentar ya. Soalnya aku sih nggak agree kalau proof teori sih. Itu benar-benar lain, Pak. Mulainya itu langsung dari aksiom gitu loh. Kadang-kadang nggak bagiku pribadi sih nggak begitu intuitif gitu loh. Tiba-tiba kita langsung accept sesuatu. Ya mungkin teman-teman bisa search ya, Genzen proof atau Genzen structural proof gitu. Mungkin teman-teman bisa search, itu nanti coba teman-teman pelajarin bagaimana proof teorinya Genzen ya. Itu digunakan untuk ya menjadi tools ya untuk membuktikan proposisi-proposisi dalam logika klasik gitu, dengan atau logika intuitionistik. Dan nanti teman-teman mungkin yang main PS itu nanti akan cukup familiar dengan left right. Teman-teman bakal lihat bahwa jika maka atau proposisi itu bisa dipindah-pindah gitu dari konsekuen Antecedent ke antecedent atau ke ya ke dari belakang stylenya gitu lah ya. Nah, lanjut lagi ke permasalahan intuisionistik ya ini ya. Sekarang nih kita mesti menggarisbawahi bahwa intuisionistik ini, logika intuisionistik ini adalah tetap logika bivalen gitu loh. Ya bisa dibilang gitu. Logika bivalen bersyarat, bisa dibilang seperti itu. Ya kalau kita pakai interpretasinya dunia mungkin. Kan kalau misalkan kita pakai Gödel atau pakai BHK kan enggak. Oh iya, pakai BHK enggak ya? Enggak. Why? Kenapa tuh? Karena kalau misalkan direduksi ke true atau false doang, jadinya selalu ada nilai ketiganya. Dan kalau misalkan direduksi jadi 3 nilai, ada nilai keempatnya. Dan seterusnya. Tapi yang nggak intuitif menurutku. Gimana tuh kok bisa 3 nilai, tiba-tiba dapat ketika kita reduksi ke 3 nilai, kita dapat 4 nilai. Ya misalkan negasi A-nya false. Kan belum tentu A toh. Ya kan? Yeah. Kan dalam arti kan ketika misalkan A-nya itu true. Terus negasi A-nya itu false. Ya kan? Tapi false-nya negasi A itu kan belum tentu true. True-nya A, ya kan? Karena kan negasi ganda kan nggak berlaku toh. Negasi-negasi A kan nggak bisa disimpulin A. Ya kan? Ya gampangnya adalah kalau kita pakai A atau negasi A, ya double negasinya kan nggak bisa dari 2 double negasi ke A-nya kan. Yeah. Nah, kalau misalkan gitu, yang tiga dengan interpretasi yang sama kita pakai dua nilai kebenaran, berarti ketika negasi-negasi A-nya itu true, kan nggak bisa jadi A. Gitu. Berarti kan false-nya negasi A ini nggak ngerujuk ke A, berarti kan beda truth, beda proof. Ada nilai ketiga lagi. Kalau misalkan true-nya yang di sini itu nggak ngerujuk ke A, negasi-negasi A-nya itu nggak ngerujuknya ke true-nya A, berarti kan ada nilai keempatnya lagi yang membedakan dia dengan yang negasi A, dan begitu seterusnya kan. Tapi emang model teori apa yang menjadi selain dunia mungkin ya untuk intuitionistik? BHK itu pakai bukan conceivability, realizability ya, seingatku. Jadi pakai interpretasi realizability, yaitu tadi gimana kita bisa merealisasikan sebuah truth itu terhadap proof tertentu, atau sebaliknya. Itu realizability ini berarti spesifik hanya untuk intuitionistik? Seingatku ya. Itu yang buat siapa itu? Siapa ya? Hating ya? Coba aku cek. Realizability semantics. Jadi teman-teman, sebelumnya kita juga harusnya memperkenalkan apa itu model teori sama proof teori ya. Iya sih. Jadi gini, singkatnya dalam model teori ini gitu, ini kita melihat logika itu by model, dan ketika kita
sebuah model gitu, kita bisa melihat eh kebenarannya di mana, kesalahannya di mana. Dalam arti kita juga bisa melihat counter example-nya di mana gitu. Kalau kita ngomongin model. Dengan kalau ngomongin proof nih kita ngomongin from apa namanya? Dari aksioma, dari apa namanya? Setelah aksioma kita mungkin ngomongin ke rule aturannya gitu. Nah, sebenarnya kalau ngomongin proof teori ini Apa bedanya? apa? Proof teori sama model teori. Gil. Proof teori agak bisa dulu counter example juga. Nggak bisa lihat counter example proof teori. Ya digeneralisir awalnya itu dari si Kolmogorov terus digeneralisir ke GPBHK tadi itu. Oh, Jadi awalnya itu dari realizability itu bisa. Jadi gimana proof-nya itu buat jadi proof-nya as program. Yang anggap sebuah program yang bisa nge-compute A gitu loh. Jadi proof-nya itu jadi meaning-nya atau proof-nya itu jadi realizer yang ngerealisasiin proposisinya itu. Nah, itu baru dianggap true. Ya wih lah, dalam arti kalau kita ngomongin teknisnya terlalu logika lah. Tapi intinya adalah kalau misalkan kita reduksi model teorinya itu pakai dunia mungkin ya memang dua. Dua tapi di dunia yang berbeda toh. hmm. Dalam arti ketika kita ngomong ya karena hereditability, jadinya kalau misalkan kita ngomongin sebuah proposisi itu benar, berarti kita nganggep dia punya proof, di mana proofnya itu punya akses ke semua proof yang lain kan gitu toh. Oh, oke oke. Bentar nih. Oke, kalau gitu, tapi kan intuitionistik ini juga menerima prinsip explosion lah. Karena dia menganggap bahwa A dan bukan A tetap kontradiksi ya. Ya ada bukan kontradiksi ya, benar. Dalam arti kan bukan bukan tautologi ya bukan kontradiksi juga gitu. Setahu A dan bukan dia Ada konsep bukan A atau bukan A maksudnya. A dan bukan A Ada bukan kontradiksi. kontradiksi Iya kan. betul. Nah, masalahnya kan kita ngomongin A dan bukan A kontradiksi, tapi eh, ada tiga nilai gitu. Nah, gimana tuh kalau dari pandangan eh realisasi relasi ah mending kita realisasiin IKN dah atau realisasiin makan bergizi gratis yang beneran makan bergizi gratis dan bukan beracun deh. Sumpah, susah namanya. Gimana nih? Ya kalau misalkan A dan bukan A kontradiksi, kan by definition dia kan berarti negasi A dan bukan A atau negasi dari A dan bukan A atau Mhm. terus negasi dari A dan bukan A ada Morgan searah berarti negasi A atau negasi A. Ini udah tuh. Oh. Jadi kan nggak nge-proof A-nya kan, nggak Oh. ngebuktikan A-nya kan. Maksudnya keberadaan penolakan terhadap kontradiksi ini kan nggak apa nggak ngomongin soal A-nya. Tapi kalau misalkan ke logika klasik kan pasti ngomongin soal A. Gara-gara negasi-negasi A itu kan A. Dia paling pusing sih dari A negasi A. Berarti dicatat aja guys. Tapi itu guys, jadi inductionistik nih menerima kontradiksi. Jadi masih menerima juga prinsip ledakan gitu. Jadi apa itu prinsip ledakan? Kita ulang lagi ya. A dan bukan A itu dapat menyimpulkan segalanya gitu. Misal IKN didirikan dan IKN tidak didirikan, maka dapat disimpulkan Jokowi terbang gitu ya. Jokowi terbang. Ya trivial sih, semua hal bisa Semua hal bisa jadi true. jadi true gitu. Trivial ya. Nah, somehow intuitionistik menerima hal itu gitu. Dia menganggap A dan bukan A itu tetap kontradiksi gitu. Nah, permasalahannya lagi nih. Kalau ternyata intuitionistik ini menerima prinsip Ledakan. ledakan, apakah intuitionistik ini masih intuitif? Padahal Setahu pembelaan terhadap prinsip ledakan adalah dia itu ada untuk kita hindari kan gitu loh. Setahu gue ya. Beberapa atau beberapa logikawan itu menjustifikasi keberadaan prinsip ledakan itu agar itu dihindari gitu. Astagfirullahaladzim.
Seperti Astagfirullahaladzim. keberadaan babi, yuk, biar kita hindarin, biar kita Makanya, makan oleh orang muslim gitu misalkan. Kan bukan berarti wah babi nggak ada itu hanya karena babi haram bukan berarti nggak ada, ya jadi ada. sebentar ini dalam perdebatan ini saya dapat simpulkan Grampris kafir, Pak. Beliau makan babi yang apa itu? Tapi di satu sisi, ini out of topic ya. Penolakan terhadap prinsip ledakan itu karena ketika kita nemukan kontradiksi kita nggak menyimpulin segalanya gitu loh, ya kan? Tapi ketika kita nemu kontradiksi ya kita berhenti. Oh ini kontradiktif gitu loh. Sehingga itu juga menjadi justifikasi bahwa ya gak meledak gitu loh. Oke. Gitu kan. Oke. Di sisi lain yang mendukung ya ini ada itu buat dihindari. Eh, tapi menarik nih ya kalau kita ngomongin soal apakah bisa kita intuitionistik memakai intuitionistik tapi kita membuang prinsip kontradiksi, prinsip ledakan di situ. Ya bisa jadinya kan intuitionistik para konsisten semacam FDE, ya kan? Yeah. Jadi dia nggak exhaustif, dia juga nggak exhaustif itu dalam arti ketika melihat sesuatu atau melihat sebuah himpunan lah gitu, bayangkan gitu, itu bukan berarti himpunannya lengkap gitu kan. Berarti kan masalahnya kan interpretasinya gampangnya seperti ini. Kenapa kita ngomong A atau negasi A? Itu karena himpunannya selalu lengkap kan. Karena himpunannya lengkap, ketika kita ngomongin A, ya pilihannya antara A atau negasi A karena himpunannya lengkap. Gitu. Misalkan himpunan apa kayak, misalkan di dalam ruangan. Di dalam ruangan itu isinya itu lengkap. Apa saja yang ada di dalam ruangan itu bisa kita list, bisa kita buat sebuah daftar gitu. Ya karena dia lengkap, akhirnya ya kita bisa nentuin bahwa satu hal itu adalah negasi dari satu hal yang lain gitu kan. Tapi kalau misalkan penolakan terhadap A atau negasi A terhadap lem itu excluded middle itu ya non exhaustif dalam arti apa? Sebuah himpunan itu nggak lengkap. Karena nggak lengkap kita nggak tahu itu A atau negasi A gitu kan. Intinya seperti itu. Karena kita nggak bisa punya daftar yang lengkap gitu terhadap himpunannya. Yang gampangnya seperti itu. Nah, kalau eksklusif itu berarti apa yang ada di dalam itu nggak bisa nyampur gitu kan jadi satu. Nah, karena eksklusif gitu. Kalau non eksklusif, nah itu berarti bisa nyampur. Kalau hal di dalamnya itu bisa nyampur dan bisa nggak jadi nggak lengkap gitu kan. Nah, biasanya kalau gabungin intuitionistik sama para konsisten, ya jadinya ya kayak semacam FDE gitu. Jadi dia itu melihat realitas itu, ini kan kita campurin sama filsafat logika lah, biar biar relate juga lah, nggak murni logika lah. Jadi melihat realitas itu nggak lengkap dan bisa nyampur juga gitu, dan nggak eksklusif gitu. Nah dasarnya dari situ, dari pembedaan dua hal itu sih, Gil. Ya, aku kepikiran kenapa apa namanya prinsip ledakan nih bisa dibilang kenapa nggak ditolak aja di intuitionistik itu karena Zamannya udah beda nggak sih? Maksudnya tadi kamu pakai argumen historis, ya aku sekarang bisa lah ya pakai argumen historis. Kan di zaman itu belum ada yang kepikiran itu gitu. Yang kepikiran pertama kali untuk menjustifikasi itu adalah si I. Lewis, ya kan? iya Itu lagi berapa tahun setelahnya itu baru kepikiran gitu. ya, Untuk menjustifikasi keberadaan explosion gitu. Kan zaman itu masih perdebatan soal foundation of mathematics kan. masanya si Lewis ini menjustifikasi Pak bukan Iya, menjustifikasi. dia Nah, ngomong ini ada principle of explosion nih bukan untuk dihindarin ini benar dia ngomong seperti itu Pak. ya iya. Nah Kan obrolan itu baru dari sana gitu sih, ingatku lah ya. Obrolan soal setelah itu kan baru ada logika relevan gitu dan kalau kita ngomongin tiga nilai ini udah lama sih sebenarnya. ya udah lama kan dari Lukasiewicz kan, seingatku. Masih live Pak, Vasilev, masih live. gak terkenal kok. Loh, gak relevan berarti. Tiga nilai. Oligarki Rusia nih, ini menarik nih kita nanti bahas soal oligarki Rusia ini nanti menarik nih. Soalnya beliau ini kasihan Pak, tidak terkenal kenapa? Karena mereka berada di kawasan atas aja. Zamannya juga kasihan ini pas
Soviet nih. zamannya Pak Soviet. Paling pemerintah universitasnya nggak beli jurnal-jurnal dari luar buat bisa dibaca sama Anehnya ada orang yang akademisi menjadi internal. seorang pionir logika relevan tuh dulu seorang teknik kimia, Pak. Itu juga nggak kepikiran itu. Nanti kita bahas ya. Mungkin ya nih apa namanya? Hampir terakhir nih kita ngomongin soal logika intuisionistik nih. Sebenarnya aku kan ngomongin soal ya untuk sekarang ya mungkin itu kritik ke logika intuisionistik bisa gitu dalam arti ketika kita ngomongin soal intuitif dan kita ngomongin soal apa namanya aktivitas pikiran murni itu matematika sebagai aktivitas pikiran murni gitu. Apakah prinsip ledakan itu juga kayak diperhitungkan sebagai prinsip aktivitas matematika murni itu iya atau enggak? Menurutku enggak gitu. Karena kan Brouwer tuh kan berhenti setauku ya. Kalau geometri aku kurang tahu, cuma kalau di permasalahan aritmatika ya berhenti di permasalahan aritmatika to infinity, ya aritmatika basic 1+2, 1+3, pengelompokan kayak set teori gitu. Di situ gitu loh, nggak ngomongin soal apa namanya, karena Brouwer juga nggak menyusun logika indusionistik ya. Dia kan menyusun matematika yang konstruktif, bukan logika indusionistik itu sendiri. Hasil mungkin luput juga gitu loh, ngomongin A dan bukan A, atau ngomongin soal prinsip ledakan ini. Ya, mungkin itu bisa jadi ini jangan diupload dulu ini harusnya nanti. Itu tulisan saya nanti soalnya. Tapi ini misal satu-satunya cara intuitif agar prinsip ledakan tidak berlaku, kira-kira apa? Apa? Salah satu cara yang intuitif agar prinsip ledakan tidak berlaku. Proof teori, model teori. Model teoretik. Kita berangkatnya tapi dari klasik loh ya. Maksudnya aku mencoba untuk membayangkan kita di zamannya orang yang baru tahunya logika klasik doang, baru adanya. Terus sekarang kan udah banyak. Jadi bayangkan kita tahu nih ada prinsip ledakan. Nah, gimana caranya biar nggak berlaku? Kan prinsip ledakan berlaku kan gara-gara negasinya kan? Ya. Gara-gara bivalen dan negasinya toh. Prinsip ledakan kan berarti semisal Ahnaf, Ahnaf makan, Ahnaf tidak makan, dapat disimpulkan apapun. Itu kan gara-gara definisinya dapat disimpulkan ya toh. Definisi dapat disimpulkan adalah apa Gil? X dapat disimpulkan Y jika dan jika caranya jika apa namanya Y nggak mungkin X benar tapi Y salah. Ya, berarti kan jika semua premisnya benar, maka kesimpulannya juga benar gitu kan. Ya. Berarti jika semua premis yang di dalam X itu benar, Y-nya juga benar. Nah, masalahnya kan dia valid itu kan validnya vakuous. Ledakan itu. Validnya karena A, negasi A. Ketika A-nya benar, negasi A-nya salah. Ketika A-nya salah, negasi A-nya benar. Jadi dia benar itu nggak relevan terhadap kesimpulannya toh. Mau kesimpulannya benar atau salah ya tetap valid kan. Nah, itu dia. Itu toh. Maksudnya itu dia, makanya menurutku somehow larinya intuisionistik, menurutku modern intuisionistik itu larinya ke relevan jadinya. Karena vacuous truth itu not intuitif menurutku. Somehow kalau kita berangkat dari selain diskursus matematika ya, mungkin karena juga Brouwer tuh matematikawan atau ya Hetting juga matematikawan juga sih. Dan emang di situ logika sangat-sangat lekat dengan matematika gitu. Yang anggap bahwa ya prinsip ledakan ini hal yang ya udahlah gitu. Sebelum bermasalah secara filosofis kan. Gitu. Makanya ya itu nantilah aku ini itu buat skripsiku juga sebenarnya sih ngomongin soal relevan intuisionistik. Tapi malam ini katanya nabrakin formalisme, nabrakin sampai kapan bro? Sampai kapan? SKSC 80 bos.
Burung 180 itu je kurang 44 meneh. Sudah papat meneh. Duh, ya seperti itulah ya. Nah, mungkin eh Bung Arnaf bisa kasih kata-kata penutup nih. Ini kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini karena intusionistic.id ini kan diambil juga dari intusionisme Brouwer kan. Nah, kita tahu sendiri juga kalau apa namanya sekarang intusionisme ini ya menurut pandanganku ini udah gak seintuitif yang seperti dulu gitu karena kita tahu prinsip ledakannya juga bermasalah, masih dimodifikasi lagi, masih dimodif lah kalau kata admin tuh modif daripada, nah itu ada meme-nya. Modifnya balapan. Hidup sebagai pemodif gitu ya. Hidup sebagai joki. Joki skripsi. Joki filsafat. Kayak jokes internal anjing. Nah, itu teman-teman yang tahu tolong. Cukup tahu. Cukup tahu. Gak usah beber-beberin gitu ya. Kalau ngomongnya ada filsafat, yang penting kan term filsafat sendiri kan bukan dari Indonesia. Oh iya. Teman-teman jangan pernah pakai lagi. Oh iya, kalau teman-teman ingin menjustifikasi filsafat Nusantara ya teman-teman ya. Tolong untuk menghindari kata-kata luar, Pak. Filsafat itu kata-kata luar. Jadi kalau sebenarnya saya kira nih filsafat Nusantara atau orang-orang yang berkutik di filsafat Nusantara dan punya pikiran seperti ini ya, ini lebih ketat daripada Wittgenstein, Pak. Karena Wittgenstein ngomong batas bahasa adalah duniaku. Sedangkan orang-orang ini ngomong batas bahasa adalah bahasa Jawa. Seperti itu ya. bahasa Jawa. Wittgenstein lahir di Jawa. Jancuk. Gak ada bedanya kalau kayak apa? Hitler mati di Garut. Ini Wittgenstein orang Jawa. Batas filsafat Nusantara adalah bahasa Jawa. Jadi segala hal bahasa-bahasa di filsafat yang tidak bahasa Jawa itu tidak bermakna, teman-teman. Meaningless. Kalau Wittgenstein punya picture theory, nah filsafat Nusantara punya Google gimana sih? Apa itu? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Masa depan kita cukup suram kan? Kurang, Pak. Jadi teman-teman harus belajar logika dan mengikuti podcast ini tiap hari ya. Untuk ini seperti ini, Pak. Mohon izin. Ya sebenarnya apa ya? Sepemahamanku yang aku pikirin juga dan nggak tahu sih aku obrolin ke kamu juga kan dalam arti kenapa intuisionistik? Ya karena semangatnya adalah semangat proof. Lebih ke situnya doang, dalam arti bukan berarti mengamini Brouwer, bukan berarti kita kultis terhadap satu filsuf juga, ya enggak juga gitu. Berarti semangatnya itu di proof. Aku punya jokes ngasih nama orang tapi kok serem ya? Ya usah aja. saya masih mau kuliah, Pak. Belum lulus. Ini danger line loh ini. Podcast opo iki bos sini nginokno tok ya, Pak. Loh. Sebenarnya kita nih apa namanya? Juga kerangka sebagai komedian, Pak. Jadi kita besar kasandal juga gitu. Jadi basisnya proof yo yang bisa katakan ya itu doang. Dalam arti semangatnya intuitionistic ID ya mirip diambil dari logika intuitionistic dengan interpretasi proof tadi. Mungkin teman-teman ada yang ingin apa yang namanya membuat semacam diskusi logika lagi itu, terus pengen buat misal relevan.id itu isinya apa, misal mengkritisi hal-hal yang tidak relevan di filsafat. Bisa. Nah, atau di letia.id itu ya, yang mungkin teman-teman bisa apa namanya di letia.id, teman-teman yang masih kuliah di filsafat mungkin lihat dosennya ngomong terus menolak bukan bisa dicatat itu di situ. Jadi meme bahlil itu menolak modus ponen, Pak. Selama ini saya menganggap bahwa modus ponen ini adalah hukum yang tidak mungkin
salah di dunia ini, Pak. Atau dalam arti dia penyimpulan yang nggak mungkin salah itu modus ponen gitu. Nggak mungkin kita menolak A, maka B, terus B itu nggak mungkin. Gitu. Nggak mungkin. Nyatanya Tapi, mungkin. Nyatanya, kalau saya salah, Pak, maka saya nggak jadi menteri, Pak. Saya lepas jadi menteri, Pak. Bapak salah. Kesimpulannya, ya saya tarik jawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap teman-teman, oke. Sebagai penutup teman-teman, saya ingin menyuarakan, mari kita selalu mengepalkan tangan kiri kita dan menyodorkan proposal lewat tangan kanan. Oke. Terus sini pan kate. ID izin mengundurkan diri sebelum diundurkan oleh komunitas-komunitas yang lain. Oke. Tunggu podcast Illusionistic ID selanjutnya. Mohon maaf jika tidak jelas. Memang karena kami itu tidak jelas juga. Oke.